Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah kalian baik? Oke. Kita semalam sudah belajar tentang yang namanya interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Terus kita masuk ke bab 2 sekarang ya. Di bab 2 kita mempelajari pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di dalam itu terdapat 3 subjudul. Yang pertama ada mobilitas sosial, yang kedua ada pluralitas, dan yang ketiga ada konflik dan integrasi. 3 ini pun dia mempunyai subjudul juga. Mobilitas sosial. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang mobilitas sosial dulu ya. Baru lanjut ke pluralitas dan konflik dan integrasi. Oke, di sini Ibu mau ngasih tahu pengertian dari mobilitas sosial dulu. Apa sih mobilitas sosial? Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah sesuatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Sedangkan menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi dalam suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sikap hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. Jadi, kalau menurut pandangan Ibu, mobilitas sosial ialah perpindahan dari strata yang rendah ke strata yang tinggi, atau sebaliknya perpindahan dari strata yang tinggi ke strata yang rendah. Sedangkan menurut Horton dan Han, mobilitas sosial merupakan tindakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ya begitu. Jadi yang dinamakan mobilitas sosial itu banyak strata sosial, perpindahan dari strata sosial, perpindahan dari status sosial, perpindahan dari kehidupan. Misalnya dia dari orang kampung menjadi ke orang kota, terus misalnya juga dia orang miskin menjadi orang kaya, terus budaya bisa juga. Oke, adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal. Apakah yang dimaksud mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing menurut, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Jadi di sini mobilitas vertikal perpindahan antara kedudukan sosial yang tidak sederajat terus pindah menjadi kedudukan sosial yang sederajat. Kayak yang tadi saya bilang, dia awalnya orang miskin atau tidak sederajat. Terus dia karena menyadari kehidupan, jadi dia pindah ke tempat yang sederajat. Itu. Terus mobilitas vertikal atau ke atas, social climbing, adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status orang sosial tinggi. Tadi dia pertamanya memiliki status sosial yang rendah karena dia tidak berpendidikan, tetapi dia terus-menerus menyadari dan belajar, dan akhirnya dia memiliki pendidikan, maka dia memiliki strata sosial yang sama atau yang bahkan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Terus di sini ada juga mobilitas vertikal ke bawah. Jadi mobilitas vertikal ke bawah ini merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking sering kali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak yang kewajiban. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Tentang status pekerjaan. Jadi di awal orang tadi sudah memiliki derajat yang tinggi atau sudah memiliki
status sosial yang tinggi. Tetapi karena kekeliruannya, dia menjadi diturunkan di bawah rata-rata. Seharusnya dia sudah naik di atas, tapi karena dia mempunyai kekeliruan atau kesalahan, jadi dia diturunkan di tempat yang rata-rata. Terus ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah, ini tadi. Jadi di sini ada perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang yang lapisannya sosial sama. Nah, ini misalnya ada seseorang dalam organisasi, dia tidak ada jabatan, tetapi karena dia gigih, dia menjadi memiliki jabatan dalam organisasi tersebut. Oke, apakah dari situ, dari Ibu menjelaskan, kalian paham? Oke, terima kasih kalau kalian sudah paham. Kita lanjut ke faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Oke, di sini ada yang pertama ada faktor struktural. Faktor yang menghambat atau pendorong mobilitas sosial, yaitu faktor struktural. Apa sih faktor struktural itu? Saya kasih contoh aja ya. Misal di sini saya ambil contoh tentang presiden kita dari pertama sampai yang akhir. Yang pertama Soekarno, yang kedua Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh yang ada di Indonesia ini yang tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. Sedangkan dengan sistem demokrasi setiap tinggi, kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pimpinan. Jadi ketujuh presiden kita itu sudah mengalami yang namanya kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Contohnya Pak Jokowi, ya, dia sudah dapat dipercaya, makanya dia meraih strata yang tinggi. Terus ada yang namanya kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Jadi kasta Brahmana itu paling tinggi derajatnya, kasta Ksatria di bawahnya, terus kasta Waisya di bawahnya lagi, dan kasta Sudra itu paling bawah. Terus ada juga faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan dua orang memiliki pengetahuan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Ini tadi, jadi seseorang yang pandai atau yang pintar itu belum tentu bisa meraih strata sosial yang tinggi, atau yang mungkin ada kaitannya dengan takdir. Jadi kalau misalnya seseorang itu bagus membawa dirinya atau bagus membawa potensi dirinya, misalnya dia pintar tapi dia tidak baik untuk mengkondisikan dirinya, itu mungkin sama saja dia tidak berhasil membuat strata dirinya ke yang lebih tinggi. Tetapi ada orang yang bodoh tapi bisa berbicara dengan orang banyak, menurut saya itu akan lebih bisa membawa dirinya ke strata yang tinggi, omongannya bisa dipercaya. Oke, ada juga faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Nah, ini tadi faktor sosial. Jadi awalnya itu orang tuanya
sudah kaya di luar dan dia dilahirkan oleh keluarga yang kaya, maka dari itu dia tinggal mewarisi kekayaan dari orang tuanya. Dan menurut saya orang yang seperti ini akan lebih baik kalau dia itu lebih pintar memanage keuangan. Jadinya tidak hanya menghabiskan uang orang tua, tapi bisa mengelola uang orang tua tadi. Terus ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu kelompok melakukan mobilitas sosial. Nah, jadi seseorang yang ekonominya baik atau di atas strata atau di atas atau yang lebih tinggi dari strata kehidupan sosial, itu akan lebih baik kalau dia ingin membuat perpindahan mobilitas sosial, karena orang yang ekonominya baik itu akan dipandang segan dengan orang-orang. Faktor politik, tadi saya jelaskan mengenai Bapak Presiden kita, dan mereka berada di tingkat lebih tinggi itu karena faktor politik. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Setelah ini saya akan membuka sesi pertanyaan ya anak-anak, di mana sesi pertanyaan itu kalian harus bertanya kepada teman-teman dan guru kalian. Setelah kalian sudah paham dari penjelasan saya, nanti kalian akan saya tanyakan dan akan menjelaskan di depan saya. Oke, terima kasih. Tadi ada pertanyaan mengenai dampak mobilitas sosial. Jadi nak, dampak dari mobilitas sosial ialah mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua ada mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga ada meningkatkan integritas sosial. Terus ya itu aja. Jadi terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integritas sosial. Contohnya itu, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integritas sosial. Seperti itu ya nak. Terus ada juga pertanyaan mengenai bagaimana bisa terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Jadinya kenapa bisa terjadinya konflik? Yaitu tadi adanya persaingan, ada persaingan antara individu dengan individu lain yang ingin menggapai mobilitas sosial atau strata kehidupan yang lebih tinggi. Itu seperti itu. Selebihnya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan belajar di hari yang lain dengan guru yang sama ya. Setelah ini saya ingin memberitahu jangan lupa untuk mengerjakan PR dan juga jangan lupa untuk membahas lagi tentang mobilitas sosial. Besok kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Oke nak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.